Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan eh, ini saya akan membahas tentang metode tabel pada mata kuliah metode numerik. Nah, jadi kita langsung ke eh, contoh soal, membahas soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita mengerjakan soal, Anda harus paham dulu terkait dengan algoritma dari metode tabel. Pertama, kita definisikan fungsi fx. Jadi, saya asumsikan ambil soal yang saya bahas pada materi PowerPoint ya, yaitu kita ambil adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Ini saja ya yang saya bahas. Kemudian tentukan range untuk x berupa batas bawah dan batas atas. Saya ngambil saja x atas yaitu sama dengan 3, kemudian x bawah ya. X bawah itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk batas atas dan batas bawah itu Anda bisa ambil sembarang nilai saja. Namun, untuk pengambilan nilai sembarang sebenarnya kita harus melihat dari grafik dulu ya, supaya lebih tepat atau iterasinya lebih singkat. Nah, saya asumsikan kemudian setelah itu tentukan jumlah pembagian n. N saya ngambil 10 saja ya, artinya iterasinya sampai 10. Kemudian hitung step pembagi H. Ya, jadi nilai H itu sama dengan batas atas, X atas yaitu 3, dikurangi dengan X bawah atau batas bawah yaitu 0, dibagi dengan N. Jadi penentuan nilai N, batas atas maupun batas bawah itu sangat mempengaruhi jumlah iterasi nantinya. Nah, jadi kita peroleh hanya itu adalah 0,3. Nah, sekarang kita lihat kita akan menghitung mulai dari I itu adalah iterasi, kemudian X adalah solusi dan Fx. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari nilai Xi, yaitu X bawah ditambah dengan I kali H. Kemudian Y1 atau tidak lain adalah Fxi. Nah, I-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan. Ya, sekarang setelah kita peroleh itu, kita sekarang mencari nilai dari H ya, mencari nilai dari X, mencari nilai dari X. Jadi X itu kita lihat, X adalah X bawah. Nah, X bawah kita tulis 0, pertama iterasi pertama. Nah, kemudian berarti iterasi Xi atau X1 itu sama dengan batas batas bawah ditambah dengan I kali H, di mana I kita tahu di sini adalah 1, berarti I dikali dengan H. H di sini adalah 0,3. 0,3 yang sudah kita cari dengan rumus H itu adalah X atas kurang X bawah dibagi N. Nah, kita peroleh 0,3. Sini kita kasih simbol ini ya, artinya dia tetap nilainya, tidak akan berubah pada saat kita jalankan, jadi kita sisa tarik. Nah, setelah diperoleh kita cari fx dulu. Fx rumusnya kita adalah X pangkat 2, berarti dalam kurung ini X pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah dengan 3x berarti dalam kurung 3 kali dari nilai ini, kemudian dikurang dengan 4 ya. Nah, kita scroll ke bawah, jadi dia akan diperoleh nilai. Sekarang, setelah kita peroleh nilai YI, langkah ke-6 adalah untuk I sama dengan 0 sampai N, dicari K, di mana, ya, artinya itu solusinya ya, di mana 1. Bila fxk sama dengan 0, maka dia adalah solusi. Sekarang kita lihat fxk, artinya nilai dari sisi ini, apakah ada yang nilainya 0? Nah, itu tidak ada kan? Nah, kita di sini bisa ambil berapa angka di belakang koma, itu terserah. Nah, saya ngambil misalnya 5 angka ya.
Artinya kalau dia, kemudian ada enggak yang ada enggak yang nilainya pas sampai 0? Enggak ada. Nah, maka kita lanjut ke bintang kedua. Bila fx k dikali dengan fx k tambah 1, artinya nilai fx pada iterasi sebelumnya dikali dengan iterasi setelahnya lebih kecil dari 0, maka itulah solusinya, yaitu bila fx k kecil dari fx k tambah 1, maka xk adalah penyelesaian. Coba kita lihat atau cari deteksi fx k atau fx sebelumnya dikali fx setelahnya, itu yang nilainya kecil dari 0 atau kecil dari 0. Nah, artinya ada enggak? Oh, ini enggak ada. Ini minus kali minus hasilnya positif. Kemudian kita ambil ini positif juga. Ini positif juga. Nah, ini. Artinya minus 0,4 dikali dengan 1 itu akan menghasilkan dia akan nilainya lebih kecil dari 1 ya. Maaf, tadi lebih kecil dari lebih kecil dari 0. Artinya ini memenuhi. Kita tandai dulu, artinya langkah ini memenuhi. Saya kasih di sini warna yang berbeda. Artinya pada iterasi atau I sama dengan 3 dan I sama dengan 4, nilai fxk dikali fxk kurang fxk plus 1 itu lebih kecil dari 0. Nah, itu nilainya akan lebih kecil dari 0 kan. Nah, sekarang yang mana solusinya? Apakah I sama dengan 3 atau 4? Nah, kita lihat. Bila fxk dikecil dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaian. Artinya ini adalah penyelesaian. Ini adalah penyelesaian. Nah, bila tidak, maka xk plus 1 adalah penyelesaian. Karena ini lebih kecil, maka kita simpulkan bahwa ini adalah penyelesaian. Hal itu berarti kita bisa simpulkan bahwa x itu nilainya adalah yang ini, 0,9. Jadi saya tandai lagi, itu artinya x-nya adalah 0,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai atau akar dari fungsi fx kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 itu adalah x sama dengan 0,9, yaitu pada iterasi ketiga. Jadi kita cukup sebenarnya sampai iterasi ini itu sudah diperoleh nilai. Nah, namun untuk metode tabel itu kita harus tetap memperkirakan batas atas, batas bawah, n-nya untuk mencari nilai h yang mempengaruhi tahap demi tahap. Jadi untuk penentuan nilai x atas, x bawah, dan nilai n itu bisa berbeda. Jadi nanti perbedaannya nanti di mana kalau kita ubah pada jumlah iterasinya yang akan memperoleh penyelesaian. Itu ya. Saya kira untuk metode tabel cukup penjelasan saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 untuk metode tabel itu diperoleh x sama dengan 0,9, di mana dia berada pada cukup kita pada iterasi ketiga. Itu. Demikian penjelasan saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan terima kasih kepada mahasiswa untuk mau menyimak video pembelajaran ini.